Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Restu Suci Febriani, kelas 3B D3 Analis Kesehatan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Imunohematologi dan Bank Darah. Di video ini aku akan bahas tentang donor darah. Jadi, donor darah itu apa sih? Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah untuk kemudian digunakan untuk transfusi darah. Terdapat dua jenis donor darah, yaitu donor darah pengganti dan donor darah langsung. Selain definisi tadi, donor darah juga ada manfaatnya loh. Yang pertama, membantu menyelamatkan nyawa. Yang kedua, menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga, membuat darah mengalir lebih lancar. Yang keempat, meningkatkan produksi sel darah merah. Yang kelima, memperpanjang usia. Dan yang terakhir, dapat mengetahui kondisi kesehatan. Saat kita akan melakukan donor darah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, calon penyumbang harus berusia 17-65 tahun. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin lebih dari 12,5 sampai 17,0 gram per desiliter. Yang kelima, tekanan darah sistol 100 sampai 170 mmHg dan diastol 70 sampai 100 mmHg. Yang keenam, suhu tubuh antara 36,6 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang ketujuh, tidak mengalami gangguan pembekuan darah atau hemofilia. Yang kedelapan, denyut nadi antara 50 dan 100 kali per menit. Yang kesembilan, interval donor minimal 3 bulan sejak donor sebelumnya atau maksimal 5 kali donor dalam 2 tahun. Tapi ada juga larangan untuk pendonor darah. Yang pertama, mempunyai penyakit jantung dan paru-paru. Yang kedua, menderita kanker. Yang ketiga, menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang keempat, menderita kencing manis atau diabetes mellitus. Yang kelima, memiliki kecenderungan perdarahan abnormal atau kelainan darah lainnya. Yang keenam, menderita epilepsi dan sering kejang. Yang ketujuh, menderita atau pernah menderita hepatitis B atau C. Yang kedelapan, sifilis. Yang kesembilan, ketergantungan narkoba. Yang kesepuluh, kecanduan minuman beralkohol. Yang kesebelas, mengidap atau beresiko tinggi terhadap HIV/AIDS. Yang kedua belas, dokter menyarankan untuk tidak menyumbang darah karena alasan kesehatan. Selanjutnya ada panduan donor darah. Yang pertama, tidur minimal 4 jam sebelum donor darah. Yang kedua, makan 3-4 jam sebelum donor darah. Jangan donor darah dalam keadaan perut kosong. Yang ketiga, minum lebih banyak dari biasanya pada hari mendonorkan darah atau paling sedikit 3 gelas. Yang keempat, setelah donor darah beristirahat paling sedikit 10 menit sambil menikmati makanan yang diberikan saat donor sebelum kembali beraktivitas. Yang kelima, kembali bekerja setelah donor darah tidak berbahaya untuk kesehatan. Yang keenam, untuk menghindari bengkak di lokasi bekas jarum, hindari mengangkat beban berat selama 12 jam. Yang ketujuh, banyak minum sampai 72 jam ke depan untuk mengembalikan stamina. Jadi, melalui video ini aku ingin mengajak kalian untuk melakukan donor darah. Yuk kita donor darah, teman-teman.